warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi pertemuan lalu. Oke, pada pertemuan ke-13 ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 kita masih membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi bagian kedua. Yang lalu, pertemuan lalu kita sudah membahas poin A, butir-butir penting buku fiksi dan nilai-nilai buku fiksi, serta B, kesan pribadi terhadap buku ilmiah yang dibaca. Pada pertemuan ini, kita akan membahas pesan buku fiksi yang dibaca serta ulasan buku fiksi. Yang pertama, kita menentukan pesan buku fiksi yang dibaca serta menganalisis pesan dari buku fiksi tersebut. Oke, langkah menemukan pesan dalam karya sastra berupa novel atau cerpen. Yang pertama, kamu bisa membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel atau cerpen. Bagian per bagiannya itu misalnya bagian pertamanya, bagian paragraf pertamanya, pahami apa isinya. Misalnya di bagian paragraf pertama itu mengenalkan cerita atau orientasinya. Pada bagian paragraf kedua atau ketiganya baru mulailah muncul konflik. Misalnya seperti itu. Ya, kamu pahami benar dan kamu harus baca keseluruhan dari cerita. Oke, yang kedua, mencermati penokohan setiap tokoh dalam cerita. Jadi, kalian harus cermati tokoh-tokoh apa saja yang terdapat dalam cerita dan watak apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Itu mencermati penokohan. Yang ketiga itu mencatat bagian penting seperti peristiwa penting atau masalah dalam cerita. Apa peristiwa penting di situ? Misalnya tokohnya mendapatkan keajaiban, misalnya seperti itu, atau tokohnya di situ mendapatkan kesulitan. Peristiwa pentingnya lagi di akhir cerita terdapat happy ending yang bagaimana itu dicatat bagian-bagian pentingnya atau inti-inti dari cerita tersebut. Yang kedua, masalahnya. Masalah dalam cerita tersebut apa saja? Kalau misalnya cuma satu, tulislah cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu, tulis juga. Oke? Selanjutnya, kalian mencatat tema cerita dan nilai-nilai yang ada dalam cerita. Apa temanya? Misalnya temanya tentang kehidupan sosial. Misalnya seperti itu. Nilai-nilai yang ada dalam cerita apa saja? Misalnya ada nilai moralnya, ada nilai religiusnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menentukan pesan atau amanat berdasarkan catatan-catatan sebelumnya. Dari kita mencatat tema yang ada, nilai-nilai yang ada, serta bagian-bagian penting, itu kita bisa ambil apa sih pesan dari cerita tersebut. Apakah pesannya itu tersirat atau tersurat, tersembunyi, atau memang sudah jelas pada cerita atau kalimatnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya langkah menganalisis pesan dari buku fiksi. Yang pertama, cermati pesan yang Anda temukan. Kemudian, temukan bukti pendukung berkaitan dengan pesan tersebut. Apakah pesannya itu bentuk tersirat atau tersurat? Kalian cermati, ya. Setelah itu, bukti pendukung dapat berupa perilaku tokoh, dialog tokoh, peristiwa yang ada dalam cerita, atau unsur-unsur pembangun cerita yang lain. Yang kedua, Anda dapat menganalisis pesan dalam novel atau cerpen dengan mengaitkan
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menganalisis cerpen pesan tersebut, kaitkan dengan peristiwa sehari-hari. Setelah kaitkan pesan yang Anda temukan dengan nilai-nilai dalam kehidupan, misalnya itu ada nilai moral, sosial, religi, dan lain sebagainya. Jadi dikaitkannya dengan nilai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ulasan atau resensi buku fiksi. Apa sih resensi itu? Resensi penilaian terhadap suatu karya. Yang kita bahas di sini karya buku fiksi, ya. Oke, itu ada unsur-unsur resensi, ada menyusun ulasan buku fiksi, serta mendiskusikan buku fiksi. Unsur-unsur resensi, yang pertama itu judul. Apa sih judul resensi kita? Yang kedua, identitas bukunya. Misalnya buku apa yang kalian mau resensi? Identitas misalnya buku 5 Menara atau buku yang lainnya, ya. Setelah itu, pendahuluan atau pembuka resensi. Apa sih? Kalian tulis dulu pendahuluannya, pembuka resensinya, dengan kalimat-kalimat umum. Apa tujuan kalian melakukan resensi tersebut, terus sebutkan nama kalian, penulis resensinya, seperti itu ya, di pendahuluan atau pembuka. Yang kedua itu isi resensi. Isi resensi itu bisa itulah dia tadi, kita menilai suatu buku fiksi tersebut dari sisi kelemahannya atau dari sisi kelebihan buku fiksi tersebut. Yang ketiga, penutup. Penutup itu bisa misalnya kalian temukan di situ kelemahannya, kalian bisa kasih saran, atau kalian temukan kekurangannya. Kalau kalian menemukan kelebihannya, kalian bisa kasih masukan atau saran untuk lebih baik lagi. Kalau kalian menemukan kelemahannya, kalian juga boleh memberi saran atau memberi masukan bagaimana sih sebenarnya buku itu supaya tidak terjadi kelemahan, tidak ditemukan kelemahan seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diulas. Diulas ini maksudnya dibahas atau diresensi tersebut. Dibaca, dipahami. Selanjutnya, menyampaikan atau menyajikan fisik buku. Menggambarkan isi buku secara keseluruhan bab per bab. Jadi menggambarkannya bab per bab atau paragraf per paragraf atau halaman per halaman, seperti itu ya. Yang keempat, membahas atau mengkritik fisik buku tersebut. Itu tadi, mengkritiknya bisa jadi dari kelemahan, bisa jadi dari kelebihan buku. Selanjutnya, memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Selanjutnya, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Oke, selanjutnya langkah mendiskusikan ulasan buku fiksi. Pertama, membicarakan latar belakang dan masalah dalam diskusi. Apa diskusi latar belakang kita dan masalah dalam diskusi tersebut? Kedua, membicarakan alasan-alasan munculnya suatu masalah dan tujuan dalam pemecahan masalah yang diharapkan. Jadi, setelah ada masalah, temukan alasan-alasannya mengapa masalah itu muncul, dan tujuan pemecahannya apa sih yang mau kita tuju. Apa sih tujuan kita dalam memecahkan masalah tersebut? Seperti itu. Ketiga, membicarakan beberapa kemungkinan tentang pemecahan masalah-masalah. Jadi
tentukan dulu pilihan-pilihan. Misalnya pilihan pertama dengan cara seperti ini memecahkan masalahnya. Pilihan kedua dengan cara seperti ini. Itu tadi ya. Itu tadi berhubungan dengan kita memberi saran atau memberi masukan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan. Yang keempat tadi ya. Yang kelima, melaksanakan kesepakatan dalam diskusi. Jadi yang namanya diskusi, kita harus mencapai kesepakatan bersama. Itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar learning kita. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.